Welcome back to my channel Ascent IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, dunia jaringan, dunia eh, pemrograman, dan dunia Internet of Things. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara konfigurasi RUIGI ya, wireless access point RUIGI dengan mode bridge. Oke, sebelumnya saya review dulu ya. Jadi sebenarnya RUIGI ini wireless access point yang sekarang lagi hype-hype-nya ya, gitu ya. Nah, di dalam RUIGI ini ada dua mode ternyata kalau saya sudah pelajari. Itu ada mode bridge dan ada mode NAT ya. Nah, yang saya akan praktekkan untuk video sekarang ini biar terfokus yaitu mode bridge. Oke, sebelum kita ke mode bridge, ada tahapan yang harus kita siapkan. Jadi di dalam RUIGI ini, RUIGI mode bridge ini dibutuhkan sebuah VLAN atau virtualan ya. Jadi RUIGI ini ada kebutuhan speknya, kebutuhan konfigurasinya harus router yang harus support yang bisa membuat VLAN. Salah satunya saya menggunakan MikroTik gitu ya. MikroTik yang saya gunakan yaitu MikroTik RB1100 AHX2. Oke, jadi biar lebih terdetail ya videonya, saya sertakan juga topologi. Jadi di sini internet dari ISP ini nanti masuk ke RB1100. Nah, setelah kita setting di RB1100 selesai, baru nanti kita setting di RUIGI. Jadi tahapannya kita setting dulu di MikroTiknya, karena setting di MikroTik aja itu kita nggak sekedar setting seperti biasanya, tapi kita butuh setting salah satunya VLAN ya, yang nanti akan digunakan di RUIGI. Oke, coba kita langsung aja. Nah, sekarang untuk tahapannya kita setting MikroTik RB1100 yang dimana saya sudah terkoneksi nih dari laptop ke MikroTik langsung. Coba kita cek ya. Kita buka software untuk konfigurasi MikroTik yaitu Winbox. Oke, di sini saya sudah terdeteksi nih RB1100 AH export ternyata ya. Oke, di sini usernya ini connect-to-nya MAC address nih guys ya. Ini karena masih default, lalu di sini usernya admin dan passwordnya masih blank. Kita connect. Oke, kita sudah terkoneksi nih ke MikroTik ya. Lalu kita akan memulai konfigurasinya. Untuk konfigurasinya tahapannya pastikan ini router MikroTiknya sudah terkoneksi dengan internet. Konfigurasinya sama nanti akan kita tambahkan IP address untuk nanti IP RUIGI-nya dan VLAN untuk virtual LAN-nya RUIGI gitu. Jadi ada dua nih nanti. Oke. Nah, ini karena baru pertama kali kita remove configuration aja, jadi konfigurasi default dari bawaannya RB1100 AHX4 ini kita remove dulu. Jadi memang benar-benar ada settingan sama sekali. Oke, inilah RB1100 AHX2. Selanjutnya masuk ke menu interface. Oke, di Ether 1 ini ada namanya, ini yang mengarah ke guys ya. Jadi sesuaikan aja. Ether 2 ini yang mengarah ke LAN gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah ketika manage. Tapi kalau bisa jangan dirubah nih Ether 1-nya ya, cukup prefixnya aja, ujungnya aja ya, cukup rubah ya. Oke, kita sudah merubah namanya. Nextnya kita setting IP DHCP client. Jadi ini dari internet ini IP-nya Opten ya. Kita masuk ke IP DHCP client. Kita tambah. Nah, yang dari ISP berarti kan Ether 1 kan. Kita apply. Nah, kita udah dapat bound IP. Salah satunya kita bisa lihat nih, dapat IP 10.99. Oke,
tapi kita tes dulu. Nah, ini kan belum terkoneksi nih guys, jadi emang apa namanya, butuh kalau ini butuh confirm dulu nih, karena emang settingannya belum di allow dulu. Oke. Ya, coba kita tes ping ya, ping koneksi ke internet ya. Apakah sudah terhubung atau belum nih internet. Kita coba lakukan ping ke sebuah website. Oke, replay. Jadi Mikrotik ini sudah terkoneksi ke internet ya. Selanjutnya kita setting setting bridge. Jadi maksudnya di sini karena RB1000AHX core ini banyak, jadi kita jadikan juga fungsinya sebagai switch juga ya. Kita setting interface bridge dulu, interface lalu bridge kita tambah. Oke, kita tambah mode bridge-nya, lalu kita assign port mana aja yang akan dijadikan mode bridge. Oke, jadi ke menu bridge, lalu ke menu port ya, lalu tambah. Untuk kasusnya kita bridge dulu yang Ether 3 aja nih ya, karena Ether 2 ini ke laptop ya. Nah, ini kita Ether 3 kita kasih nama misalkan Ruiji atau misalkan Ruiji 1 lah. Oke, jadi ini untuk satu Ruiji ya. Oke, selanjutnya kita kasih IP address bridge-nya ya, IP address. Di sini kita dapat dari ESP1099, kita bisa tambahkan IP 192.168. Misalkan yang 1441 ini IP-nya, dan di sini Ethernet-nya kita arahkan ke Ether 3 aja ya, Ether 3 Ruiji. Jadi nanti si Ruiji ini nyoloknya ke Ether 3 gitu ya. Karena RB1000AHX port ini lumayan, itu ada sekitar 13 port. Oke, sudah kita siapkan IP address-nya. Jadi nanti di sini IP address-nya 144.1, nanti Ruiji-nya 144.2. Oke, next-nya kita siapkan juga VLAN-nya. Nah, VLAN ini nanti akan kita konsumsi untuk Ruiji-nya. Jadi cara membuat VLAN itu masuk ke menu interface. Nah, ini kan interface listnya, lalu kita tambahkan di menu tambah ini, lalu pilih VLAN. Oke. VLAN. Nah, VLAN ID-nya kalian biarkan aja VLAN ID-nya 1. Itu ya, ini VLAN pertama kali ID-nya 1. Kalau kalian mau rubah juga bisa. Ya, tapi ini ada range-nya kalau nggak salah VLAN. Tidak terlalu banyak range VLAN. Jadi biarkan aja VLAN ID-nya 1. Interface-nya kalian pilih ke Ether 3 Ruiji ya. Jadi emang di interface Ether 3 VLAN-nya gitu nempelnya. Lalu kita kasih nama misalkan ini VLAN misalnya kelas 7. Oke, nah ini kita sudah membuat VLAN dan Ether 3 ke Ruiji-nya. Oke. Selanjutnya kita buat DHCP servernya. Jadi nanti VLAN ini akan obtain IP-nya ya, atau otomatis nih gitu ya. Nanti kita buat dulu nih IP address-nya dulu, karena untuk VLAN-nya tadi belum kita kasih IP. Kalau ini IP untuk kelas Ruiji-nya nih, kita tambahkan lagi IP untuk VLAN-nya 92.168.145.1/24. Nah, kita pilih ke VLAN ya, VLAN ya. Jadi di sini
dipisah antara IP untuk alat Luigi dan juga IP untuk nanti si laptop-laptopnya. Jadi laptop-laptop ini harusnya dapatnya bukan 144 tapi 145 gitu ya. Nah, itulah fungsinya VLAN. Kenapa kok pakai konsep VLAN? Karena biar networknya bisa lebih banyak gitu. Nanti penggunanya itu lebih banyak lah. Jadi nggak terlimit sama IP gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat DHCP server. Caranya masuk menu IP, DHCP server, lalu DHCP setup, lalu pilih interface-nya, kita pilih VLAN. Oke, next. Ini benar IP space-nya, next. Ini gateway-nya 451, next. Lalu di sini range-nya kita buka dari 200 juga boleh, tapi ini kita buka dari 2, berarti nanti ada sekitar 254 device yang bisa terkoneksi. Next. Oke, nah ini biasanya kalau tanda merah dia belum ada interaksi ke device-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Mikrotik udah clear, finish nih. Mungkin ada satu sih, yaitu NAT-nya nih. IV, firewall, NAT. NAT ini nanti jadi si klien-kliennya biar bisa terkoneksi ke internet. Lalu tambah chain-nya source NAT, action-nya mesh query. Oke, udah selesai nih kalau dari sisi Mikrotik. Selanjutnya kita akan lanjut ke Luigi-nya ya. Jadi kondisi sekarang laptop saya sudah terkoneksi ke access point Luigi ya. Tapi Luigi-nya belum saya koneksikan ke Mikrotik. Oke, secara default Luigi ini mempunyai IP address 192. IP Luigi-nya ini Luigi 192.168.110.1 ya, sorry ya. Jadi di sini IP Luigi, berarti IP laptop kita samakan, cuma di addressnya dibedain. Luigi, sorry, IP laptop 192.168.110.2. Jadi biar kita bisa manggil Luigi. Oke. Cara config-nya kita masuk start, lalu control panel, lalu network and internet, lalu network and internet sharing center, lalu kita pilih change adapter. Oke, di sini network saya ini Ether 5, kita bisa klik kanan, properties, lalu internet protocol version 4, properties, lalu di sini kita kasih 110 titik ya. Oke, close. Untuk tesnya kita coba lakukan ping. Caranya klik start, lalu run, klik ketik cmd. Kita coba ketik ping 192.168.110.1. Oke, kita sudah terkoneksi ke Luigi. Nah, untuk konfigurasinya kita gunakan browser Google Chrome ya. Kita panggil IP Luigi-nya 192.168.110.1. Nah, secara default seperti ini. Kita akan redirect ke HTTPS akses ini biar secure. Oke, kita klik OK. Lalu di sini untuk default username dan password itu admin. Untuk bawaan dari default pabriknya. Oke, kita direkomendasikan update passwordnya. Kita update aja. Passwordnya terserah kalian, ini password saya. Lalu kita klik modify. Oke. Tunggu sampai halaman konfigurasinya tampil. Oke, loading. Nah, halaman konfigurasi awal seperti ini. Nah, perlu kita perhatikan untuk pertama kali yang paling urgent atau
paling penting, yaitu kita merubah current system mode-nya ya dari fit AP mode. Coba kita lihat dulu. Kita klik system mode switch. Ini ada 3 mode ya. Ini mode fit AP mode dengan topologi internet access point controller, lalu ini PW switch, lalu ke AP gitu ya. Atau kayak gini. Internet router, PW switch, AP client. Nah, ini namanya PAT mode. Kita pilih yang PAT mode. Sorry. Ini dengan memilih PAT mode ini akan merestart device-nya ya. Ini lumayan hosting time nih, menunggunya lumayan. Jadi kita pantengin ping time-nya. Kita pilih PAT mode. Oke. Lalu kita lihat dari ping time-nya gitu ya. Kita lihat apakah berhasil atau enggaknya. Di sini dia akan request timeout ya untuk merestart device-nya biasanya sih. Nah, seperti ini request timeout. Kita tunggu sampai kembali normal atau sampai replay lagi ya. Oke, alat sudah kembali normal. Tandanya apa? Tandanya ping time kita replay kembali ya. Jadi apa namanya, alat sudah kembali normal. Tandanya dengan ping time-nya ya, ini udah jalan lagi. Tadi timeout kan, kita bisa lihat timeout-nya paling lumayan lama juga, ini ada 2-3 menit, lalu replay lagi. Oke, kita coba tes lagi, kita ping lagi. Oke, sudah jalan kembali. Nah, kalau kita akses lewat browser lagi, di apa namanya, sudah tampil lagi gitu ya. Kita klik OK lagi aja. Ya, oke, ke HTTPS lagi. Kita masukkan admin. Nah, di sini emang kayaknya masih ada bug. Kan bug sih kayaknya. Soalnya ini kalau kita masukkan password yang update tadi, nih kan. Jadi ini kembali default lagi guys ya. Jadi kalau tadi merubah apa tuh namanya, metode AP-nya ini, jadi kita kembali default lagi, admin lagi nih guys. Padahal tadi saya udah memasukkan ya password barunya di sini nih. Oke. Ini karena kita merubah modenya. Oke, inilah tampilan dari apa namanya, access point Ruiji ya. Access point Ruiji setelah kita tadi merubah config-nya ya. Oke, kita masuk ke menu config. Nah, di sini untuk pertama kali ini wireless-nya nih ya. Ini WLAN ID-nya, ini dia bisa multiple SSID ya. Tapi di sini di limit sampai range-nya sampai 16. Jadi kita bisa membuat nama wireless itu sampai 16 nama wireless ID. Ya. Misalkan ini kita klik nih. Ini bisa sampai 16 nih guys. Tuh, jadinya bisa sampai 16 nama wifi-nya dalam satu access point gitu ya. Cuma ini kita nggak sarankan sih, pakai satu aja udah cukup gitu ya. Oke. Nah, nama wirelessnya kita kasih nama misal Asep IT ya. Nah, ini passwordnya default aja ya. Nanti kalau untuk implementasi kalian sesuaikan aja. Oke, ini password wirelessnya. Nah, di sini apa namanya? Di sini ada VLAN nih guys ya. Nah, inilah fungsi yang VLAN yang sudah kita setting di Mikrotik. Ya, kita simpan dulu aja. Oke. Jadi wireless sudah kita setting, cuma di sini VLAN-nya masih VLAN bawaan defaultnya Ruiji gitu ya. Oke, untuk merubahnya kita masuk ke menu, ini barnya kita klik ya biar barnya ke samping kanan biar masuk.
kita masuk ke menu network nih guys ya. Kita masuk ke menu interface. Jadi kita rubah dulu IP dari IP Ruiji-nya biar bisa komunikasi ke Mikrotik sini ya. Nanti kita panggil lewat Mikrotik biar gampang. Jadi biar biar topologinya seperti sekarang nih. Kalau sekarang kan saya langsung ke Ruiji nih. Nah, biar gampang konfigurasinya, Ruiji-nya kita koneksikan ke Mikrotik, ke port 3 tadi ya. Oke. Nah, caranya kita rubah dulu IP Ruiji-nya, masuk ke menu network, interface, lalu Oke, di sini bawaan defaultnya 110, tadi IP kita 144.1 ya. Mikrotiknya kita ganti 1442. Jadi Ruiji kita IP-nya 144.2. Kita klik advance-nya dulu, kita lihat dulu. Oke, nggak ada apa-apa. Ini kita save. Nah, maka Ruiji kita IP-nya sudah berubah jadi 144.2 gitu ya. Lalu kita pindahkan dulu nih Ruiji-nya guys. Oke, si Ruiji ini sudah terkoneksi ke Mikrotik dan laptop saya juga ini sudah terkoneksi ke Mikrotik ya. Kita bisa cek, masuk ke Mikrotik RB1100AH ekspornya, kita connect. Oke, kita sudah terkoneksi ke Mikrotiknya. Kita bisa lihat indikatornya di interface ya. Nah, ini sudah running semua nih guys ya. Ya, jadi maksudnya ini udah nyambung. Lalu selanjutnya kita akan setting Ruiji. Nah, LAN 2 ini karena belum kita arahkan ke jadi bridge, kita arahkan dulu guys. Caranya masuk ke menu bridge, lalu masuk ke port, lalu tambah. Ether 2 kita ini belum kita bridge. Oke, nah kita udah satu kelas dengan Ruiji. Kita tadi 1442 ya Ruiji-nya, kita laptop kita samakan 144.3 berarti. Properties 144 gateway-nya 192.168 144.1. Oke, coba kita ping alat kita ya atau routernya. Ping. Ini udah dapat IP-nya dari Mikrotik, cuma Ruiji-nya belum kita pastikan. Coba 192 68.144.2. Nah, replay ini guys, jadi kita sudah bisa komunikasi ke Ruiji. Lalu kita coba panggil ya. Oke, Ruiji-nya sudah terbuka, kita klik OK. Advance, lalu proses. Karena IP-nya baru ya. Jadi butuh advance dulu. Oke, di sini masukkan username-nya sama password-nya yang udah di-update tadi. Oke, kita sudah terkoneksi Ruiji-nya. Next-nya kita masuk ke menu dulu ya. Menu config. Tunggu. Nah, kita klik barnya ya di sini. Lalu kita tadi sudah merubah interface IP-nya ya. Jadi 144.2. Kita coba klik dari Mikrotik. Tes nih ya. Apakah bisa komunikasi ke Oke, udah bisa jalan ya. Oke, next-nya. Nah, di sini Oke, kita masuk ke VLAN guys. Nah, VLAN ini yang tadi, yang awal banget itu saya setting di Mikrotik. Jadi VLAN di sini ini ada VLAN ID 1 gitu ya. Ini defaultnya nih, nggak bisa di delete guys. Jadi kita pilih nih edit ya. Jadi masuk ke menu VLAN,
lalu kita edit. Nah, di sini kan statik nih guys ya, padahal VLAN ID-nya 1. Kita bisa pilih obtain nih, biar otomatis nih VLAN. Lalu kalian save. Nah, nanti dia akan mengobtain atau dapat IP-nya berapa dari VLAN tersebut ya. Karena sebelumnya di tahap awal kan kita udah nih, kalau kita refresh ini dia dapat IP 145. Oke. Jadi nanti laptop kita kalau kita terkoneksi ke Luigi harusnya dapat IP-nya 145. Kalau sekarang kan saya direct langsung. Oke. Selanjutnya kita ke menu wireless nih guys ya. Kita lihat nih di WiFi WLAN-nya. Nih kita lihat. Lalu klik advance. Nah, ini jadi VLAN kan dia ada 2 frekuensi ya, 2,4 sama 5 GHz nih frekuensinya. Jadi ini udah terisi IP yang dari Mikrotik, VLAN Mikrotik ya, DHCP-nya ya. Oke, kita coba koneksi guys untuk verifikasi terakhir nih, apakah terkoneksi atau enggak nih, apa namanya laptop kita. Kita coba tes. Sebentar, saya cabut dulu kabel jaringannya. Oke, kita sudah disconnect, lalu kita aktifkan WiFi kita, gitu ya, biar kita bisa tes koneksi dari Luigi. Oke, lalu kita pilih SSID-nya nih guys ya, kita pilih SSID-nya Accept IT nih, Accept IT 2 ya, connect. Nah, ini karena sebelumnya saya pernah terkoneksi nih, maksudnya jadi di laptop saya tuh pernah ada namanya Accept IT. Jadi kita buka dulu nih biar dia bisa kita password ya. Tapi sebetulnya karena passwordnya sama nih sebelumnya ya, password 10 lah. Nah, ini bisa di forget nih. Kita coba connect lagi Accept IT. Nanti harusnya dia minta password yang dari Luigi ya. Tadi passwordnya 1, 2, 3 sampai 10 ya. Passwordnya kan tadi 1. Oh sorry. Nah ini kan ya. Jadi karena kita forget, jadinya Accept IT nih, SSID udah bener ya. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Oh ya, next, yes. Oke. Oh, ini udah terkoneksi nih guys nih ke Accept IT nih, sorry. Barusan nih terkoneksi ke Accept IT. Nah, untuk verifikasinya kita lihat nih. IV config. Untuk memastikan ya. Jadi kita udah satu IP dengan VLAN ID-nya 1. Kita bisa cek nih ya di sini, di connect atau kita panggil IP-nya 1. Nah, ini kita lihat ya VLAN kita ya. VLAN-nya kan tadi 145.1 kan. Nah, kita dapat IP tadi 145.253 nih dengan gateway ini, benar ya. Jadi kita sudah terkoneksi ke VLAN-nya Mikrotik. Kita bisa lihat di IP, DHCP server, lalu lisis. Oke, inilah kita nih. Ini laptop saya nih guys ya. Kita tes browsing guys. Oh iya, sorry. Jadi bawaan dari defaultnya Luigi ini modenya mode bridge ya. Jadi tadi saya sempat lewat nih, karena kita kan akan setting Luigi mode bridge. Jadi emang defaultnya mode bridge nih Luigi ini ya. Kita bisa lihat, kita akses aja 144. Kita bisa lihat dulu nih merubahnya di mana sebetulnya ya. Masukkan password yang udah terupdate yang terakhir. Oke.
Di sini ada nih guys ya, jadi masuk ke config, lalu di network, itu pilih external network. Nah di sini guys, jadi di sini ada dua mode nih di sini. Ada NAT mode, ada bridge mode. NAT mode ini seperti wireless router lah, nanti IP yang keluar dari Ruiji-nya itu berbeda. Jadi bukan, kalau sekarang kan IP yang keluar dari Ruiji itu dari Mikrotik. Kalau nanti NAT mode ini berbeda guys. Jadi nanti yang akan keluar itu dari Ruiji, bukan dari Mikrotik. Jadi tadi sempat kelewat sebetulnya nih, harusnya ini dari awal nih mode bridge-nya. Tapi karena defaultnya itu modenya bridge, jadi kita berhasil. Tapi ini kalau dirubah ini pasti bakal jadi error gitu ya. Oke, disitulah maksudnya untuk mengetahui cara merubah bridge mode dan NAT modenya, karena emang topik kita ini bridge mode ya, defaultnya bridge mode nih. Oke, untuk verifikasi terakhir atau konfirmasi terakhir nih, kita tes nih guys, bisa nggak nih? Bisa ya. Oke, jadi kita konfigurasinya sudah sukses, konfigurasi Ruiji di mode bridge ya dengan VLAN Mikrotik. Oke, demikianlah tutorialnya untuk setting Ruiji AP dengan mode bridge. Jangan lupa like komennya ya, subscribe juga jangan lupa untuk berkembangnya channel saya. Terima kasih atas perhatiannya, bye bye.